Raja Harun Ar-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun Abu Nawas selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja Harun Ar-Rasyid mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku akan menantangmu lomba memanah Abu Nawas. Apakah kamu berani?" tanya baginda raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Itu jangan khawatir Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah besar," rayu baginda raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," sahut Abu Nawas. "Nah gitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas baginda raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, baginda raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak baginda raja. Kemudian baginda raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah baginda raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, baginda raja melesatkan anak panah. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggir sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak. Anak panah pun meleset jauh dari sasaran. Melihat itu, baginda raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanahnya Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga melesat jauh dari sasaran. Tapi sebelum baginda raja berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya memanah hamba tentu lebih baik daripada tadi." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Nah itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, baginda raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya memanah orang lain," bentak baginda raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik.
Beruntung baginya, karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda Raja hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan sangat kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Nah, untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Dan berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali, bisa menjadi sampai 4 kali. Kisah selanjutnya. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja terpingkal tertawa. Abu Nawas memang kerap kali ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas, karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak, pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya, hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lumpang batu yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya, kata salah satu menteri itu. Mendengar usulan salah satu menterinya itu, Baginda Raja langsung kegirangan. Usulanmu bagus juga, aku setuju dengan ide kamu. Nah, sekarang cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi 2. Nah, saya ingin kamu menjahit lumpang batu itu agar menyatu kembali, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kamu kok malah bengong? Saya kasih waktu kamu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini, kata Baginda Raja. Setelah itu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Kata Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu, saya akan jahit lumpang batu milik Baginda, jawab Abu Nawas. Apa-apaan kau ini?
Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, tapi lumbang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumbang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja.